Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matthew Suskawali dengan NIM 8252400009. Nama saya Atar Kintara Syahreza Benyal dengan NIM 825240152. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan database kelompok kami. B1 University Accommodation Office Desain Database Sistem Akomodasi Mahasiswa. Pada studi kasus pertama ini, sistem yang dirancang bertujuan untuk mengelola data akomodasi mahasiswa university secara menyeluruh, mulai dari informasi pribadi mahasiswa, tempat tinggal mereka, hingga pencatatan pembayaran sewa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi entitas utama yang akan menjadi fondasi dari model basis data. Terdapat 9 entitas, antara lain student, yang mempresentasikan data mahasiswa seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan status akomodasi. Yang kedua, halaroom dan flat untuk menggambarkan struktur bangunan tempat tinggal. Yang ketiga, list yaitu kontrak penyewaan tempat tinggal. Yang keempat, invoice untuk pencatatan pembayaran sewa. Yang kelima, staff yaitu staff university yang berperan sebagai advisor atau manajer hal. Yang keenam, cost yang diambil oleh mahasiswa. Yang ketujuh, next of kin untuk menyimpan informasi kontak darurat mahasiswa. Setelah entitas ditentukan, kami mendefinisikan relasi antara entitas. Misalnya, mahasiswa mengambil satu course, relasi many to one. Mahasiswa disarankan oleh satu advisor. List dibuat untuk mahasiswa, dikaitkan dengan room, serta invoice dikeluarkan berdasarkan list. Langkah berikutnya adalah mengaitkan atribut ke tiap entitas, serta menentukan primary key dan foreign key. Contohnya, student memiliki matriculation node sebagai primary key dan foreign key, course node dan advisor node. Untuk memperkuat struktur model, kami juga menggunakan enchanted modeling concepts. Salah satunya adalah specialization pada entitas staff yang memiliki dua peran sebagai advisor dan manager. Dan spesialisasi ini, sistem bisa lebih fleksibel dalam menangani kebutuhan yang berbeda setiap peran. Yang kedua, aggregation diterapkan pada hubungan student, list, invoice. Kata invoice merupakan bagian dari transaksi list, dan list itu sendiri dibuat untuk mahasiswa dan ruangan tertentu. Maka, relasi ini bisa direpresentasikan sebagai satu kesatuan logis. Setelah model konseptual terbentuk, kami melakukan pengecekan terhadap redundansi dan memastikan bahwa setiap atribut hanya muncul sekali di tempat yang tepat, serta semua relasi antar entitas efisien menggunakan foreign key. Model juga telah divalidasi berdasarkan kebutuhan transaksi pengguna seperti pendaftaran mahasiswa baru beserta pengambilan kos dan penentuan advisor. Yang kedua, alokasi tempat tinggal melalui list. Yang ketiga, pembuatan invoice berdasarkan kontrak sewa. Yang keempat, penempatan staf sebagai manajer hal dan pencatatan data kontak darurat mahasiswa. Selanjutnya, kami menyusun logika data model. Semua entitas dan relasi dikonversi ke bentuk relasi tabel. Tiap relasi memiliki tipe data yang sesuai, serta struktur primary key dan foreign key yang menjaga integrasi antar tabel. Model ini juga divalidasi menggunakan prinsip model normalisasi hingga third normal form 3NF untuk memastikan bahwa tidak ada data yang redundansi. Semua atribut non kunci hanya bergantung pada primary key dan tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non kunci. Selain itu, model juga diuji terhadap user transaction
Misalnya, menambahkan mahasiswa baru, mengatur kontrak sewa dan pembayaran, mengatur struktur tempat tinggal dan alokasi ruangan, dan menyimpan data staf dan relasi dengan mahasiswa maupun hal. Terakhir, model ini juga telah dievaluasi untuk kemampuan pertumbuhan di masa depan. Misalnya, jika suatu saat sistem perlu mengizinkan mahasiswa mengambil lebih dari satu course, maka model ini bisa diubah ke bentuk many to many dengan menambahkan tabel relasi tanpa harus merombak struktur yang ada. Dengan begitu, model ini tidak hanya akurat dan stabil, tapi juga scalable dan fleksibel. B2. Well-Meadows Hospital System atau desain database sistem rumah sakit. Studi kasus kedua adalah perancangan sistem basis data untuk rumah sakit Well-Meadows yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena menyangkut banyak jenis data pasien, staf, obat, serta logistik medis. Langkah awal adalah mengidentifikasi entitas utama. Terdapat sekitar 15 entitas kuat seperti pasien yang menyimpan data pribadi pasien, staf untuk seluruh staf rumah sakit, baik medis maupun non-medis, ward, drug supply yang berkaitan dengan lokasi dan barang logistik, dokter sebagai dokter dari luar rumah sakit, appointment untuk jadwalan konsultasi antara pasien dan staf konsulen. Ada juga beberapa weak entities. Yang pertama, qualification dan work experience yang bergantung pada staf. Yang kedua, next of kin sebagai kontak darurat pasien. Kami juga menggunakan spesialisasi atau specialization pada entitas pasien yang dibagi menjadi dua subclass, yaitu yang pertama, inpatient untuk pasien rawat inap dilengkapi dengan informasi seperti nomor tempat tidur, tanggal masuk, dan lama tinggal. Yang kedua, outpatient untuk pasien rawat jalan yang hanya memiliki data dan janji temu. Selanjutnya, beberapa relasi many to many yang kompleks dijadikan entitas baru karena memiliki atribut tambahan penting. Contohnya, yang pertama, appointment menyimpan data detail seperti tanggal, waktu, dan ruangan. Yang kedua, medication menyimpan informasi tentang obat yang diberikan kepada pasien, dosis harian, dan tanggal pemberian. Yang ketiga, requisition sebagai permintaan barang dari staf kepada bagian logistik. Model ini juga mempertimbangkan konsep agregasi seperti hubungan antara ward, staff, dan supply yang bergabung dalam requisition. Setiap entitas memiliki atribut yang sudah ditentukan, tipe datanya, dan domain validasinya. Misalnya, atribut seks dibatasi dengan nilai M atau F. Atribut kontrak type hanya bisa diisi dengan permanen atau temporary. Atribut salary bertipe desimal dan nilainya harus positif. Seluruh entitas juga sudah diberikan primary key dan foreign key. Misalnya, staff no adalah primary key untuk staff dan digunakan sebagai foreign key di qualification dan work experience. Model ini telah diuji terhadap transaksi pengguna seperti pencatatan staf dan data kualifikasinya, informasi pasien rawat jalan dan rawat inap, pemberian obat kepada pasien, permintaan barang medis ke logistik, laporan penempatan staf ke ward tertentu, hubungan pasien dan dokter rujukan dari luar rumah sakit. Dalam validasi integritas, kami menerapkan entity integrity, yaitu memastikan setiap tabel memiliki primary key yang unik. Yang kedua, referential integrity melalui foreign key antar tabel.
Yang ketiga, domain constraints, seperti batasan nilai input pada kolom tertentu. Yang keempat, semantic constraint, misalnya pasien rawat inap tidak boleh memiliki tanggal keluar sebelum tanggal masuk. Kesimpulannya, desain model data ini untuk sistem rumah sakit ini telah mencakup seluruh kebutuhan informasi efisien dan siap digunakan untuk pengelolaan operasional rumah sakit secara digital. Model ini juga dapat dikembangkan di masa depan untuk mendukung fitur lanjutan seperti notifikasi, pengobatan, pelaporan otomatis, atau integrasi dengan sistem asuransi. Setelah kami menyelesaikan tahap desain konseptual dan logikal, langkah berikutnya yang kami lakukan adalah memasuki tahap physical design atau desain fisik, yang merupakan tahap kritikal dalam keseluruhan proses perancangan sistem basis data. Pada tahap ini, kami mulai memetakan seluruh struktur data dan hubungan antar entitas yang sebelumnya telah dirancang secara konseptual dan logikal, menjadi bentuk implementasi nyata dalam sistem manajemen basis data, yaitu menggunakan bahasa SQL. Desain fisik ini mencakup hal-hal teknis seperti definisi tabel secara eksplisit, tipe data yang digunakan, penetapan kunci primer dan kunci tamu, serta perancangan prosedur, fungsi, dan trigger yang berfungsi otomatis menjaga integritas dan konsistensi data sistem dijalankan. Dengan kata lain, tahap ini mengubah gambaran sistem dari atas kertas menjadi kerangka kerja nyata yang siap digunakan di lingkungan operasional. Sebagian bagian dari desain fisik, kami merancang sebuah prosedur otomatis yang ditujukan secara khusus untuk mendukung kegiatan operasional harian di unit University Accommodation Office. Prosedur ini kami buat untuk menangani skenario penting, yaitu ketika seorang mahasiswa ingin melakukan proses penyewaan kamar atau flat sebagai tempat tinggalnya selama masa studi. Dalam prosedur ini, sistem akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap data mahasiswa, ketersediaan kamar, serta status list yang dimilikinya. Apabila semua kondisi terpenuhi, maka sistem akan mencatat data sewa secara otomatis ke dalam table list dan kemudian membentuk invoice terkait. Tujuan kami membuat prosedur ini agar adalah staf administrasi tidak perlu melakukan entry data secara manual berulang kali, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan input, mempercepat waktu pemrosesan, dan meningkatkan efisiensi operasional di bagian akomodasi university. Selain prosedur, kami juga membuat sebuah fungsi sistem khusus yang ditujukan untuk mendukung tugas administrasi dari para pengelola atau administrator sistem. Fungsi ini memungkinkan administrator untuk melakukan pengecekan status mahasiswa, terutama dalam konteks apakah mahasiswa tersebut sudah memiliki kontrak sewa, tempat tinggal atau belum. Fungsi ini bisa dipanggil secara langsung oleh antarmuka aplikasi maupun di sebagian dari proses validasi ketika mahasiswa akan melakukan pendaftaran ulang atau proses alokasi ulang kamar. Dengan adanya fungsi ini, administrator dapat dengan cepat memperoleh informasi penting tanpa harus melakukan query kompleks, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Masih dalam rangka membangun sistem lengkap dan mendukung berbagai jenis transaksi, kami juga menyusun sebuah prosedur khusus untuk menambahkan dan data alamat mahasiswa. Alamat merupakan komponen penting dalam sistem informasi universitas karena digunakan untuk mengirim surat resmi, validasi domisili, hingga data pelaporan ke instansi eksternal. Oleh karena itu, prosedur ini didesain agar setiap penambahan alamat baru mengikuti standar struktur data yang telah diterapkan, termasuk pembagian alamat ke elemen-elemen seperti jalan, kota, dan kode pos. Dengan adanya prosedur ini, maka kualitas data yang masuk ke sistem akan tetap terjaga, mencegah duplikasi data, dan mendukung pencarian alamat secara efisiensi melalui query SQL.
Untuk menjaga integrasi dan konsistensi data mahasiswa secara menyeluruh, kami juga membangun dan mengimplementasikan sebuah trigger yang bekerja secara otomatis setiap kali terjadi perubahan terhadap data mahasiswa, baik berupa penambahan, pengubahan, maupun penghapusan. Ini akan aktif di latar belakang dan memastikan bahwa setiap entry data mahasiswa yang baru telah memenuhi syarat validasi, seperti adanya nomor induk mahasiswa yang unik, informasi course yang sesuai, dan keabsahan data personal. Dengan adanya trigger ini, kesalahan atau manipulasi data secara tidak sengaja dapat dicegah sejak awal, dan sistem memiliki perlindungan internal untuk memastikan bahwa hanya data valid yang masuk dan bisa diproses. Selain prosedur dan trigger utama yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami juga menyusun berbagai mekanisme tambahan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional lainnya yang tidak kalah penting. Beberapa di antaranya adalah fungsi pengecekan status pembayaran tagihan, ada pencatatan histori sewa mahasiswa, validasi keaktifan staf berdasarkan divisi, serta proses pembangkitan notifikasi bagi mahasiswa yang belum membayar tagihan. Meskipun masing-masing proses ini bersifat modular dan berdiri sendiri, seluruhnya dirancang dengan prinsip konsistensi dan keterpaduan, sehingga sistem secara keseluruhan tetap dapat berjalan secara efisien dan terorganisir. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih siap untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Setelah seluruh proses fisik selesai dirancang, kami tidak langsung berhenti di situ. Kami melakukan validasi menyeluruh terhadap struktur fisik yang telah kami buat dengan cara mencocokkannya terhadap semua skenario transaksi nyata yang mungkin terjadi. Seperti yang sudah kami identifikasi pada tahap awal dari user view, kami pastikan bahwa semua proses, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, penyewaan kamar, pembayaran tagihan, hingga pencatatan data kontak darurat, semuanya dilakukan dengan struktur tabel, produser, dan fungsi yang telah kami bangun. Validasi ini tidak hanya menjamin bahwa sistem dapat digunakan, tapi juga memastikan bahwa sistem dapat memberikan hasil yang akurat, efisien, dan andal dalam berbagai situasi transaksi yang kompleks. Berdasarkan hasil dari seluruh tahap desain fisik yang telah kami jalankan, kami menyimpulkan bahwa sistem yang sudah dalam kondisi siap untuk diimplementasikan ke dalam lingkungan operasional, struktur data yang sudah kami bangun sudah kokoh dengan relasi yang jelas, penggunaan version key yang efektif, serta aturan validasi yang ketat untuk menjaga konsistensi data. Fungsi dan prosedur yang kami bangun juga sudah diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani berbagai kasus transaksi. Dengan kata lain, sistem ini sudah cukup matang untuk digunakan secara langsung oleh pengguna, baik dari sisi mahasiswa, staf, akomodasi, maupun pihak administrasi universitas. Bila diperlukan, sistem ini juga siap diintegrasikan dengan sistem eksternal lainnya, seperti sistem keuangan atau sistem akademik universitas. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian prestasi ini, kami ingin menyampaikan bahwa perancangan sistem database ini telah melalui tahapan yang sangat komprehensif, dimulai dari perancangan konseptual yang menjabarkan kebutuhan pengguna, dilanjutkan dengan model logika yang memetakan entitas dan relasi struktur, hingga pada tahap akhir yaitu desain fisik yang mengubah sebuah konsep tersebut ke dalam bentuk nyata yang dapat diimplementasikan dan dijalankan. Kami telah memperhatikan semua aspek penting, mulai dari normalisasi data, penetapan aturan integritas, desain trigger dan prosedur, hingga validasi akhir terhadap kebutuhan transaksi pengguna. Sistem yang kami rancang ini tidak hanya mampu mendukung operasional saat ini, namun kami siapkan agar fleksibel, modular, dan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dengan demikian, kami percaya bahwa desain sistem ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi,
akurasi, dan layanan informasi pada University Accommodation Office secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.